Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 16 sampai 20. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai, istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan, dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Habis manis sepah dibuang merupakan sebuah kalimat peribahasa untuk menggambarkan kondisi yang terjadi pada sesuatu atau seseorang yang sudah tidak diperhatikan maupun dianggap setelah sekian waktu diperlakukan istimewa. Perlakuan seperti ini muncul akibat cara pandang yang menilai sesuatu berdasarkan keuntungan satu arah. Maksudnya, seseorang akan menilai dan memperlakukan sesuatu atau seseorang secara baik sejauh ia menilai hal tersebut mendatangkan hal yang menguntungkan untuk dirinya. Namun, pada saat ia menilai bahwa hal tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan, ia pun tidak segan-segan untuk membuang atau meninggalkannya. Sikap Firaun pada perikop ini juga menjadi sebuah contoh dari habis manis sepah dibuang terhadap Sarai. Pada awalnya Firaun menyambut baik entah Sarai maupun Abram karena ia menginginkan Sarai atas kecantikan parasnya. Namun pada saat Firaun mengetahui status Sarai sebagai istri dari Abram, ia pun segera membuang Sarai dan mengusir keduanya keluar dari tanah Mesir. Tidak ada lagi perlindungan, jamuan makan, dan sikap baik yang diberikan oleh Firaun kepada Abram, Sarai, dan seluruh rombongannya. Semua berubah pada saat Firaun menyadari bahwa tidak ada lagi keuntungan yang dapat diambil dari Sarai. Memanglah benar bahwa kondisi dalam perikop ini terjadi sebagai hasil dari intervensi Tuhan agar Abram dan Sarai tidak semakin jauh memainkan sandiwaranya di hadapan Firaun. Hal ini dapat sangat berdampak kepada seluruh rancangan besar yang sudah Tuhan sediakan bagi keduanya. Namun, pada sisi lain kita juga dapat melihat bahwa sikap Firaun terhadap Sarai dan segala perlakuan baik terhadap Abram tidaklah dihasilkan dari ketulusan, melainkan dari sebuah niatan untuk mendapat keuntungan personal dari Sarai. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk merenungkan tentang ketulusan dalam berperilaku terhadap sesama. Apakah setiap perkataan dan tindakan kita terhadap orang lain merupakan wujud dari ketulusan atau justru berasal dari niatan narsis yang egois? Marilah kita wujudkan ketulusan dalam setiap laku dan kata sebagai bakti iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami dan mengingatkan kami tentang pentingnya ketulusan dalam setiap bentuk kehidupan yang kami lakukan. Biarlah ketulusan itu boleh mewujud dalam laku dan kata kami ketika kami berelasi dengan orang lain, terlebih lagi dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.